Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik videonya ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 dengan tema Berita Seputar Indonesia. Setiap hari, kita pasti mendengarkan berita atau membaca berita. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus mencari kejelasan dan mengklarifikasi berita tersebut. Apakah berita tersebut benar atau tidak? Sehingga kita bisa menyampaikannya kembali atau memanfaatkan berita tersebut dengan baik. Sebelum kita menentukan unsur-unsur berita, kita harus menyimpulkan terlebih dahulu pengertian teks berita. Yang dimaksud dengan teks berita adalah suatu laporan yang berisi informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dunia yang bersifat aktual atau terkini, faktual dapat dipercaya, jelas, dengan kalimat sederhana yang mudah diterima masyarakat. Lalu, apakah kegunaan berita bagi seorang pelajar? Tentu saja berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan, penambah wawasan, serta hiburan. Teks berita biasanya bisa disampaikan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, radio, internet, dan lain-lain. Dan juga bisa secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Suatu berita tidak bisa terlepas dari 6 unsur berita, yaitu 5W dan 1H, yang dalam bahasa Indonesia dapat disingkat menjadi adik Simba, yaitu W yang pertama adalah what atau apa, menjelaskan peristiwa atau kejadian apa yang baru atau sedang terjadi. Yang kedua, where atau di mana, menyatakan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, when atau kapan, menyatakan waktu dari peristiwa yang diberitakan. Yang keempat, who atau siapa, menjelaskan siapa saja yang mengalami atau yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, why atau mengapa, menjelaskan alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Dan unsur yang terakhir, how atau bagaimana, menjelaskan keadaan atau proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, bacalah contoh berita tentang kondisi Pelabuhan Merak berikut ini, dan perhatikanlah unsur-unsur berita yang dimiliki teks berita tersebut. Setelah kita mendengar atau membaca suatu berita dan menemukan unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita tersebut, maka dari unsur-unsur itu akan mempermudah kita saat meringkas berita. Nah, perhatikan contoh ringkasan berita berikut ini yang merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi Pelabuhan Merak yang sudah kita tentukan unsur-unsur berita sebelumnya. Yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap unsur-unsur berita yang berpatokan pada rumus adik Simba. Mari kita lihat contoh kesimpulan berita dari teks kondisi Pelabuhan Merak sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan yang berisi kritik atau komentar yang berkenaan dengan isi dan struktur berita serta kebahasaannya. Mari kita lihat bagian aspek-aspek tanggapan terhadap berita. 1. Isi
struktur berita, yang terdiri dari kebenaran dan kelengkapan. Yang kedua, bahasa berita, yang berisi penggunaan kalimat dan pilihan kata. Perhatikan contoh tanggapan terhadap isi berita berikut ini. Contoh A dan B merupakan tanggapan berkaitan dengan isi dan struktur berita. Sedangkan contoh yang C berkaitan dengan aspek bahasanya. Nah, semoga kita bisa memahami unsur-unsur berita dan cara meringkas, menyimpulkan, serta menanggapi isi berita. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.